Taking place like this. Kembali bersama Film Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film jadul tapi menarik berjudul Soldier. Rilis tahun 1998, disutradarai oleh Paul W.S. Anderson, dibintangi pemeran utama Kurt Russell, Connie Nielsen, Jason Scott-Lee, Jason Isaac, serta pemain pendukung lainnya. Film ini mengambil set peradaban manusia yang telah maju, di mana saat ini kita telah bisa melakukan perjalanan antar planet menggunakan pesawat ruang angkasa. Sesuai dengan judulnya Soldier, film ini menceritakan tentang seorang tentara yang dilatih dari kecil menjadi tentara yang tangguh yang tidak mengenal perasaan kasihan. Bukan hanya kepada musuh, tentara ini juga dididik harus bisa mengorbankan apapun termasuk penduduk sipil agar tujuan misi tercapai. Maka tidak heran sewaktu penugasan, para tentara ini seringkali membunuh sandera untuk menghancurkan musuh. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita ulas alur cerita film Soldier bersama Film Story. Dimulai dengan suatu program khusus pelatihan tentara bernama Adam, pemerintah mengumpulkan bayi-bayi tanpa orang tua untuk dididik di akademi militer. Mereka diawasi dengan ketat selama proses pendidikan. Di usia yang sangat muda, sekitar 6 tahun, para calon tentara ini disuguhkan adegan-adegan sadis untuk melatih mental yang kejam tanpa iba. Bukan hanya itu, mereka juga melatih pemikiran dengan ujian logika yang meningkatkan IQ yang sangat berguna dalam pertempuran. Dalam proses latihan, pimpinan akademi memberlakukan peraturan ketat. Siapapun calon tentara ini, bila hasilnya berada di bawah rata-rata, maka dia tidak segan-segan akan dieliminasi atau dibunuh. Mereka diajarkan untuk tidak memiliki sifat kasihan dan harus terbiasa membunuh meskipun itu warga sipil. Semua itu dilakukan agar misi berjalan dengan sempurna. Akhirnya, setelah dewasa dan lulus, para tentara ini diterjunkan pemerintah menjalani misi-misi pertempuran. Karena pelatihan yang intensif dan keras, mereka berhasil menyelesaikan tugas dan misi dengan hasil sempurna. Setelah sekian lama menjalani misi ini, tentara ini semakin tua, hingga suatu saat tersebutlah seorang kolonel bernama Kolonel Macomb datang dan membawa tentara terlatih yang lebih muda yang dimaksudkan untuk mengganti tentara pimpinan Church yang dianggap telah usang. Church yang merasa kurang senang dengan pergantian pasukan ini menanyakan apa kelebihan tentara baru ini. Lalu Kolonel Macomb memotong dan mengatakan mereka jauh lebih baik. Akhirnya, setelah perdebatan singkat, Kolonel Macomb meminta kedua peleton pasukan ini untuk bertanding demi menentukan siapa yang lebih unggul. Mereka diuji dengan berbagai metode mulai dari kecepatan, ketepatan menembak, pertempuran jarak dekat, hingga ketahanan fisik. Dari semua metode itu, ternyata tentara-tentara yang tua memang kurang unggul dibandingkan tentara muda yang dididik menggunakan manipulasi DNA yang mereka sebut dengan kombinasi. Ketika melakukan uji pertarungan jarak dekat, seorang tentara tua bernama Todd yang diperankan oleh Kurt Russell harus menghadapi tentara muda bernama Kane 607 yang diperankan oleh Jason Scott-Lee. Ketika akan menaiki rantai, kolonel bahkan meminta Todd seorang diri itu tidak adil. Dia memerintahkan dua tentara tua lainnya untuk bergabung bersama Todd menghadapi Kane 607. Kemudian terjadilah pertarungan di ketinggian di mana ketiga tentara tua itu melawan satu tentara muda. Karena fisik sudah menua, Todd dan dua temannya berkelahi mati-matian hingga babak belur. Mereka dihajar Kane 607 yang lebih muda dan kuat. Akhirnya ketiga tentara tua itu terjatuh ke lantai dalam kondisi tewas. Hanya Todd yang masih hidup meskipun dalam kondisi sekarat. Akhirnya, secara resmi, para tentara tua yang tersisa tergusur dan digantikan oleh tentara baru pimpinan Kolonel Macomb. Kemudian, Todd dan dua rekannya yang tewas dibuang ke sebuah planet pembuangan sampah.
Bisa dikatakan planet itu adalah planet terkecil yang jauh dari peradaban manusia. Todd yang tersadar akhirnya berhasil selamat dari proses pembuangan tersebut. Dia secara tidak sengaja melihat ada beberapa orang yang berjalan. Lantas kemudian dia pun mengikuti orang-orang tersebut. Ternyata di planet terpencil itu hiduplah orang-orang terbuang yang bisa bertahan hidup dengan kondisi iklim planet yang sering diterpa badai angin kencang. Todd akhirnya menemukan tempat tinggal orang-orang tersebut. Saat memasuki tempat itu, terjadilah badai yang mengempaskan tubuh Todd membuatnya pingsan. Ketika terbangun, Todd berada di rumah Mace, seorang penduduk koloni. Dia dirawat oleh istri Mace bernama Sandra, yang diperankan oleh Connie Nielsen. Mace dan Sandra memiliki seorang anak yang menderita autis dan tidak bisa berbicara bernama Nathan. Keesokan harinya, Todd terbangun dan melihat Mace bercengkrama bersama Nathan dan Sandra. Dia terlihat heran dengan sikap sosial yang ditunjukkan oleh keluarga itu, mengingat pendidikannya tidak pernah mengajarkan hal berbau sosial. Hal ini membuat suami Sandra sedikit ketakutan dengan raut wajah Todd. Ketika tengah makan malam, Todd terlihat makan dengan rakus. Lalu keadaan berubah menjadi tegang bila salah seorang tetangga Mace menanyakan mengapa Todd bisa sampai ke planet ini. Akhirnya dengan tegas Todd mengatakan bahwa dia sudah digantikan oleh tentara yang lebih baik, membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Di lain tempat, Kolonel Malcolm sibuk mencari cara untuk melatih pasukan mudanya untuk menggali pengalaman bertempur. Mereka mencari lokasi sempurna untuk melakukan hal itu. Kembali ke planet pembuangan, keseharian Todd mulai diwarnai oleh kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dia dapatkan di pendidikan militer. Sandra, istri Mace, mengajari Todd untuk bercocok tanam dan Todd mengikuti meskipun dengan agak kaku. Suatu ketika perayaan Natal, semua penduduk bersukacita sambil makan dan menari. Tetapi Todd terus dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Dengan pendidikan militer yang kejam membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Hal itu membuat dirinya menyendiri di atas gedung. Keesokan harinya terdengar bunyi suara ribut dari sebuah ruangan. Anak-anak berlarian mengejar sumber bunyi. Ternyata di sana mereka melihat Todd sedang memukuli sansak logam hingga membuat tangannya penuh darah. Anak-anak melihat dengan ngeri dan hal itu juga disaksikan oleh si pemimpin koloni. Kekhawatiran akan sikap kekerasan dalam diri Todd menyebabkan penduduk koloni sangat resah. Kebanyakan dari mereka tidak dapat melihat manfaat kekerasan sehingga akhirnya mereka menganggap Todd adalah sebuah ancaman dalam koloni mereka. Ketika malam hari saat Mace dan Sandra tertidur, masuklah seekor ular ke kamar mereka. Hal itu dilihat oleh Nathan. Todd yang mengetahui hal itu juga tidak berusaha menangkap ular itu. Dia justru melempar sepatu kepada Nathan agar mau memukul ular itu. Belum sempat dipukulkannya, akhirnya Mace dan Sandra terbangun. Betapa marahnya dia ketika melihat Nathan berada di dekat ular, sementara Todd tidak berbuat apa-apa. Mace menganggap Todd sengaja ingin mencelakai Nathan, putra mereka. Keesokan harinya, dengan terpaksa setelah melalui voting seluruh penduduk koloni, pemimpin koloni menyampaikan kepada Todd agar dia meninggalkan tempat itu demi keamanan bersama. Todd mendengarkan dengan sedih. Dia sebenarnya tidak menginginkan hal buruk terjadi pada koloni itu. Kemudian dengan perbekalan seadanya, dia meninggalkan pemukiman koloni itu dengan sedih. Di saat sendiri, Todd menangisi dirinya sendiri mengapa dia dibesarkan dengan kesadisan dan tidak menilai arti kasih sayang dan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Pada suatu malam, Mace dan Sandra dikejutkan dengan suara gaduh. Ketika terjaga, mereka melihat Nathan sedang memukuli ular yang masuk ke dalam kamar mereka. Hal ini mengingatkan Mace kepada Todd yang telah mengajarkan hal itu, membuat Nathan bisa selamat. Akhirnya dengan penyesalan, ia keluar terburu-buru untuk mencari Todd di luar pemukiman. Dia yakin Todd berada tak jauh dari lokasi pemukiman. Kemudian mendekatlah kapal Kolonel Malcolm ke planet mereka. Dia menjadikan planet itu sebagai tempat pelatihan untuk pasukan barunya agar mereka lebih terampil untuk membunuh.
Saat Mace berhasil menemukan Todd, tiba-tiba pesawat Kolonel Malcolm tiba dan mendarat. Seketika itu, Todd mengatakan kepada Mace agar berhati-hati dan tetap mengikutinya. Stay with me, sir. Saat pasukan turun, mereka melihat Todd dan Mace, lalu serta-merta mereka menembakinya membabi buta. Dan salah satu roket berhasil mengenai Mace membuat kakinya hancur. Kemudian Todd berusaha membantu Mace yang akhirnya harus tewas. Di pesan terakhirnya, Mace meminta Todd untuk menjaga anak istrinya. Hal ini membuat Todd murka kepada pasukan Kolonel Malcolm. Pimpinan koloni berusaha menenangkan penduduk dan mencoba menemui pasukan kolonel, tetapi bukan kata damai yang diberikan. Ia malah dihadiahi roket membuatnya terpental dan tewas seketika. Akhirnya, peperangan antara penduduk koloni dan pasukan kolonel berlangsung dengan sengit. Karena ketidakseimbangan senjata, penduduk koloni satu persatu dibantai oleh pasukan kolonel. Mereka tak dapat melawan persenjataan berat musuh. Lalu tiba-tiba Todd datang dan mulai membantai pasukan kolonel dengan senjata milik mereka sendiri. Satu persatu pasukan muda itu dibantai tanpa ampun. Kejadian ini membuat suasana di kapal induk di mana Kolonel Malcolm berada mulai cemas. Mereka tak habis pikir bagaimana pasukan mereka yang kuat bisa tewas. Tetapi dalam hal ini, Kolonel Malcolm berusaha santai meskipun dia sedikit resah. Dia berinisiatif untuk menghancurkan planet itu daripada harus mempertaruhkan keselamatan pasukannya. Di lain tempat, Todd yang berhasil menemukan persenjataan musuh akhirnya bersiap-siap menghadapi pasukan Kolonel Malcolm, dan dia bertekad membantai semua pasukan itu. Hal ini membuat Sandra ragu mampukah dia melawan 17 orang pasukan musuh yang tersisa. Todd cuma bilang, I'm going to kill them all, sir. Akhirnya Todd mendatangi lokasi pasukan Kolonel Malcolm. Dia menggunakan seluruh keahliannya untuk membantai mereka semua. Satu demi satu, musuh dibantai tanpa ampun. Hal ini membuat Ken yang berada di mobil komando heran dan bertanya-tanya siapa yang membantai mereka. Dengan kecerdasan Todd, dia akhirnya berhasil membantai pasukan kolonel dan hanya menyisakan satu mobil komando di mana Ken berada. Todd juga berhasil menghabisi pasukan di mobil komando kedua dengan menggunakan granat. Kemudian tanpa ragu, dia mengambil alih mobil tersebut dan menuju ke lokasi mobil komando pertama. Ken yang mengira mobil komando itu adalah rekannya memberi perintah untuk segera mendekat bersamanya. Tetapi tiba-tiba mobil yang dikemudikan Todd menyerang mobilnya dari samping membuatnya terdesak. Ketika berhasil keluar, Ken terkejut ternyata lawannya adalah Todd, tentara tua yang pernah dia kalahkan. Akhirnya, dengan penuh amarah, keduanya terlibat perkelahian hidup dan mati. Saat perkelahian itu, ternyata Ken menggunakan obat penguat stamina. Saat itu, Todd babak belur dihajar oleh Ken. Hingga di suatu kesempatan, Todd berhasil merobek perut Ken dengan bilah kipas helikopter. Lalu, perkelahian pun berbalik. Todd menghajar Ken mati-matian hingga membuatnya sekarat. Akhirnya, Todd berhasil membunuh Ken dengan cara mematahkan lehernya. Kolonel Malcolm yang memerintahkan tentara tua bekas anak buah Todd untuk meletakkan bom penghancur planet. Ketika tengah mengeset bom tersebut, para tentara itu terkejut melihat penduduk bersama dengan Todd. Seketika mereka memberi hormat kepada Todd karena dia adalah komandan mereka. Kolonel Malcolm memaksa Church meninggalkan sisa anak buahnya dan pergi dari planet itu sebelum bom meledak. Tetapi Church memaksa agar mereka menunggu. Hal ini membuat Kolonel Malcolm tidak sabar dan akhirnya dia menembak Church hingga tewas.
Saat hendak berangkat, kolonel dikejutkan dengan kehadiran Todd. Kejadian itu membuat dia takut setengah mati, hingga dia terpaksa pipis sembarangan. Akhirnya, Todd mengeluarkan seluruh kru kapal dan memasukkan semua penduduk koloni dan sisa anak buahnya yang lama. Mereka pergi meninggalkan planet itu, sementara Kolonel Mekum meratap agar jangan ditinggalkan. Akhirnya, Kolonel Mekum ditinggalkan oleh Todd untuk tetap di planet itu. Kolonel yang ditinggalkan oleh Todd akhirnya berusaha mencoba untuk mematikan bom tersebut. Karena salah memencet nomor kombinasi, akhirnya bom tersebut meledak dan menghancurkan seluruh planet. Sementara Todd selamat dan dia menuju planet lain untuk memulai kehidupan barunya bersama Nathan, dan terutama juga bersama emaknya Nathan. Demikian akhir cerita film Soldier. Sampai jumpa bersama Film Story di ulasan film menarik lainnya.